Shalom semuanya, selamat pagi. Seperti biasa, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau telah bangunkan kami anak-anak-Mu hingga hari ini kami bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan renungan sedikit dari firman ini Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati setiap hati kami Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan, biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan juga kami tidak hanya mendengarkan Tuhan, tapi kami dapat melakukannya di setiap hari kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengakhirkan doa ini yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita udah mengucap syukur. Aku percaya gak ada yang ngantuk, gak ada yang malas-malas untuk dengerin firman Tuhan, karena hari ini kita punya tema yang spesial, yaitu lebih dari pemenang. Nah, aku mau jelasin arti dari lebih dari pemenang itu sendiri. Jadi kalimat lebih dari pemenang itu memiliki pengertian tentang kemenangan yang mutlak. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau belajar arti dari lebih dari pemenang itu lebih dalam ya. Jadi biasanya seseorang yang disebut sebagai pemenang adalah seseorang yang mungkin sudah memenangkan suatu lomba atau pertandingan lain sebagainya yang disebut sebagai juara. Nah, tapi saat ini kita kan nggak belajar tentang itu, kita nggak belajar tentang perlombaan dan lain sebagainya, tapi kita mau belajar tentang memenangkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, hal ini terkadang sangat sulit dimenangkan oleh orang-orang biasa. Nah, maksud dari kemenangan ini adalah kemenangan atas hidup dalam Kristus Yesus yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Teman-teman, kita mau baca di 1 Korintus 15 ayat 57. Oke, teman-teman bisa buka. Kita mau baca. Nah, di sini katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya padanya. Nah, Tuhan telah memberikan kita satu persatu di dalam kehidupan kita kemenangan. Tinggal kita yang memperjuangkan kemenangan itu. Nah, teman-teman, setiap manusia seperti kita dan orang-orang seperti kita tuh tidak sempurna. Jadi, kita tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Nah, kadang pun kita melakukan dosa itu berulang-ulang kali. Nah, di sini aku mau jelaskan kemenangan itu. Jadi, kemenangan yang aku maksud adalah di mana kita dapat mengalahkan kemauan daging kita yang membuat kita tuh jauh daripada hadirat Tuhan. Nah, jadi mengalahkan daging atau memenangkan iman kita dan mengalahkan daging kita sendiri itu memiliki arti di mana kita nggak mau ikut hal-hal duniawi, kita hanya akan berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika kita tidak memiliki iman yang menang dalam Yesus Kristus, pastilah kita akan kalah dengan hal-hal duniawi. Sebagai seorang pemenang, kita tuh tidak luput dari permasalahan teman-teman dan dari percobaan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya karena Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengatakan kalau kita tuh adalah anak-anak atau orang-orang lebih dari pemenang. Nah, di situ kita harus percaya kalau kita tuh dapat mengalahkan segala sesuatu bersama Yesus. Kita dapat menyelesaikan segala sesuatu bersama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ini adalah pengertian dari kemenangan yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi, menang dalam iman dan menang dari daging. Nah, selain kemenangan yang saya jelaskan tadi adalah menang dalam iman dan menang dari daging. Sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita tuh harus memikul salib, teman-teman. Nah, memikul salib tersendiri itu memiliki arti mengikuti Tuhan dan meninggalkan kebiasaan duniawi. Nah, meninggalkan kebiasaan duniawi itu adalah salah satu kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang 23, di sana dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku.
Jika kita ingin menjadi seorang pemenang, maka kita harus siap untuk memikul salib untuk Tuhan, teman-teman. Di sini ada ayat utama dari firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman, di Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, teman-teman, dari semua itu kita kembali diingatkan bahwa kita bisa menjadi seorang yang lebih dari pemenang, pastinya itu semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, kita dapat menang dari segala masalah itu karena Tuhan, dan kita dapat menang dari segala ego, kebencian, iri hati, kedagingan, kemarahan, dan hawa nafsu, itu semua karena campur tangan Tuhan dan kasih Tuhan. Ya, teman-teman, mari semuanya kita berkomitmen untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita, dan kita harus menang atas dosa, kita harus menang atas kedagingan kita. Mari teman-teman kita berkomitmen untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita dan menang atas dosa, menang atas kebencian, menang atas kedagingan kita, dan kita tidak boleh memiliki kebiasaan buruk yaitu menyakiti hati Tuhan. Kita mau perbaiki perilaku kita mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi seorang yang lebih dari pemenang untuk Kristus. Oke teman-teman, itu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang berkati firman yang telah kami dengar Tuhan, biarlah firman ini tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi kami tanamkan di hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Ajari kami untuk meninggalkan kebiasaan buruk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hari ini Tuhan dalam tangan-Mu, biar Engkau tuntun kami dalam setiap kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membalaskan doa yang curi pada sempurnanya dalam waktu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.